ngebahas soal kasus legendaris. Kita mau bahas kasus legendaris di dunia hip hop gitu. Jadi ada kasus pembunuhan dari Tupac Shakur. Tupac. Tupac. Mohon maaf ya, maklum ya. Enggak, bercanda. Jadi ada suatu kasus pembunuhan lah yang disangkut pautkan dengan si Didi ini. Jadi kasus pembunuhan dari Tupac Shakur dan Biggie. Jadi dua kasus paling terkenal dalam sejarah hip hop yang masih belum terpecahkan. Ini benar-benar konspirasi dari dulu sampai sekarang nih, gitu. Jadi sebenarnya Tupac ini dibunuh sama siapa sih gitu? Apakah Didi ini adalah orang di balik pembunuhan dari Tupac dan Biggie gitu yang konspirasinya banyak yang bilang gitu kan. Jadi Didi ini dituduh sebagai dalang dalam kedua kasus ini karena adanya persaingan antara mereka. Beberapa orang percaya Didi mungkin merasa terancam oleh Tupac yang dianggap bisa mengganggu karir artis di bawah naungannya. Selain itu spekulasi juga bilang kalau Didi terlibat pada penembakan si Biggie nih. Biggie, mungkin nanti fotonya bisa ditampilkan di sini. Yang ini Biggie, yang ini Tupac. Tuh. Menurut kakak, bener nggak sih karena persaingan itu dua legendaris hip hop ini dibunuh? Ya kalau gue rasa sih ada kemungkinan besar ya. Kalau dari speknya si Didi itu bisa melakukan itu. Karena dia merasa terancam. Di situ. Ditambah lagi kalau gue rasa sih gini lah ya. Gue nggak mau secara memori memang ada malam itu ya. Malam itu saat saat itu emang ada perseteruan. Dari situ sampai kayak mecahin gelas segala macam. Jadi memang ada permasalahan tentang uang sih. Wah, Di antara Didi sama ya Tupac orang-orang ini. ini lah. Jadi ngeliat keributan yang begitu besar kan, sampai ini nunjuk-nunjuk kan. Gue sih yang sebagai security di sana gue mah diem aja. Jidan lagi bawa botol minum kan, gue bilang nah tahan dulu gue bilang gitu, lagi ribut nih gue bilang di situ. Ya gitu sih. Itu mau ngelarain, gak usah aja gitu ya. Jadi memang malam itu tuh agak memang ada keributan sih, dan itu hubungan soal uang pembagian di situ. Dia ngerasa kayak si Didi ini jahat, licik lah. Kenapa? Maksudnya gimana kak? Soal pembagian gitu loh, pembagian tuh. Nah terus nggak apa lagi ya? Intinya apa ya? Ada seolah-olah yang ditangkap dari Tupac ini ada tanda tangan yang harusnya nggak boleh ditandatangani sama si Didi. Situ. Tapi ya intinya dia ngerasa kayak gitu lah. Soal tanda tangan gue nggak ngerti. Gitu. Terus ya di situ lah. Terus sampai ribut di telepon segala macam gitu kan. Ya lumayan panjang sih permasalahannya. Jadi kayak dari ribut itu panjang, masih panjang. Terus kayak ya ngancem-ngancem lah segala macem, yang ini ini ngotot bakal ngancem segala macem kan. Ini ngerasa kayak wah udah menjadi penghalang gua nih. Ya udah. Oke. Jadi memang sebenarnya kalau kakak lihat mereka berdua sama-sama ras gitu ya. Ya udah pada akhirnya tuh kayak ya udah, gue sebagai security cuma diem aja, nggak bisa berbuat apa-apa ya kan ya. Nah kalau bapak melihat sebagai security, kenapa Pak Didi ini akhirnya harus menyingkir? Kenapa harus sampai di kiri? Karena menurut gue sebagai security di sana tuh Tupac ini dia tuh kan ngotot orangnya, kalau udah nggak suka dia lo dilayanin bener-bener kayak ya udah yuk lo gua bisa-bisa nih ribut sama lo gitu. Nah si Didi ngeliat wah ancaman banget tuh,
Ini orang harus, kalau nggak tuh ya mas habis gitu. Karena Tupac tahu banget ya kelicikan mereka bertiga. Ibaratnya mereka bertiga saling tahu kelicikan masing-masing. Mereka bertiga tuh sama aja sebenarnya Sam- kayak. Beda. Gimana? Gimana? Kalau Tupac masih sama teman tuh masih respect, masih kayak respect lah gitu. Nggak Ngerti. akan berbuat yang macam-macam gimana gimana gitu. Oh, bener sih Kak, karena si Tupac ini yang ngebantuin si Biggie untuk naik gitu. Nah, di gimana Bi? Biggie tuh yang ini. Nah, pokoknya respon bagus gitu. Sedangkan nah dia dia nggak suka ngeliat dia kayak gitu. Ya dia hadepin lah. Karena menurut si Tupac si Biggie ini nggak apa ya, licik ya. Iya. Kayak mau tanda tanganin sesuatu yang Iya. dia nggak setuju sebenarnya Iya, kayak gitu-gitu. gitu Hmm, konteksnya. Jadi kayak pokoknya dia nggak suka, dia Tupac ngerasa dia licik dan berbahaya, makanya diladenin sama Tupac. Nah, terus dihabisin deh di situ. Ya udah, gue sih cuma Sebagai security. saksi, prosedur itu ya udah. Pak security saya mau nanya. Ya, jadi kan pernah sempet sebelumnya ya, netizen itu menganggap bahwa si Biggie ini temennya ini mengkhianati si Tupac. Jadi sebenarnya yang membunuh si Tupac itu Biggie gitu. Menurut Pak security benar gak sih? Konspirasi. Tapi Vicky juga udah meninggal kan? Udah. Jadi tuh sebenarnya setelah si Tupac itu meninggal, semua halayak gitu ya, menuduh bahwa si Biggie ini dalangnya gitu. Sehingga akhirnya beberapa saat kemudian gak nyampe setahun ya? Nyampe setahun ya? Nah, si Biggie yang ditembak gitu meninggal gitu. Kalau menurut kakak gimana? Sebenarnya kalau asal muasal dari kedekatan. Maksudnya gimana kak? Sebenarnya Biggie itu emang lebih dekat ke siapa? Ke Didi. Oh, Biggie itu ke Didi sebenarnya. Kalau gua yang sebagai RT setempat waktu mereka main nih lebih Tunggu, dekat. Pak RT kan dia lebih deket awal sama Tupac. Kan dia dibantu sama Tupac. Kenapa dia lebih deket sama P. Diddy kak? Jadi gini, kalau memang kedekatan bergaul, mungkin dia lebih cocok ke Didi sebenarnya ketimbang kalau Tupac kan masih baik. Terlalu kayak Masih lurus baik. lah ya. Ya kalau dua orang ini kan absurd sebenarnya. Oh, gitu Didi ya? sama si Didi itu absurd Oh, di situ. Maka akan bertemu di frekuensi yang sama. frekuensi mereka ya. Ya di situ. Ditambah pokoknya Didi sama si Tupac itu nggak sefrekuensi, si Tupac sama si Biggie itu nggak sefrekuensi aslinya, cuma berteman di situ. Nah kalau ngomongin kedekatan memang lebih dekat antara si Biggie, Biggie sama si Didi. Didi. Gitu. Kalau kita ngomong kedekatan, terlepas siapa yang duluan kenal gue nggak tahu. Cuman secara dekat lebih dekat begitu. Lebih cocoknya Lebih gitu cocok. ya. Kak, si Biggie sama Tupac ini lumayan keras banget loh berantem ya. Maksudnya kenceng banget mereka tuh untuk nge-hate satu sama lain gitu. Iya kan gue bilang, malam itu kan berantemnya kenceng di situ. Terus jadi yang gue tangkep, memang kalau dibilang seirama memang intinya si Biggie itu jadi alatnya si Didi, ngerti kan? Karena seperti pasti saling setuju dengan sebuah pergerakan kan. Nah, si Tupac gak setuju. Di situ bedanya di situ. Si Biggie dijadikan alat untuk ngapain? Ya untuk suara lah, Oh. suara, dan pada akhirnya ya gua sebenarnya kalau gue bilang si Biggie itu alat. Peran utama si Didi ini. Jadi gue gak mau ngebahas si Biggie banyak karena yang namanya alat gak punya pikir. Ngerti gak sih? Hanya mengikuti perintah aja. Ya, di situ. Itu yang asal muasal tuh dari soal uang lah segala macam. Soal pembagian segala macam. Kalau ngerasa kayak nggak adil gitu. Kalau dari bakat dan popularitas, Didi merasa terancam nggak sih sama Tupac? Terancam. Iya itu benar ada kalau terancam juga nggak ada persaingan aja sih. Dan Didi ngerasa kayak ya kalau ini orang ngalangnya ya udah nggak bisa dihindari gitu karena kan si Tupac kan banyak nyimpan rahasia juga kan kelakuan siapa si Didi ini gitu. Cuman si Biggie tahu. Nah gue nggak tahu terlepas pelakunya Biggie atau bukan.
Cuman ada memori memang waktu itu kan gue lagi ini nih ngelap meja di mejanya. Jadi Job Anda banyak juga ya? ya, saya sampai banyak. Beda-beda. Oh gitu ya. Terus Daripada gue bingung kan menjelaskan gue siapa, kok gue tahu banyak gitu kan. Tapi memang si Didi nelfon si Bigi. Memang buat ngabisin si Tupac oke. gitu. Jadi Bigi tahu kasus awalnya. Cuman gue nggak tahu pembunuhnya siapa. Itu harus dicari lebih dalam lagi. Ngerti, ngerti. Caranya gimana nggak tahu, pokoknya Iya. otaknya sebenarnya benar dia gitu ya, Kak? Iya. Hmm, Awalnya gue disuruh Didi, tapi gue nggak mau. Enggak, gue mau cari uang halal gue bilang. Kayaknya jadi Pak RT aja lebih Jadi baik. PRT aja. Terus kenapa akhirnya si Biggie juga dihabisin? Apakah dari Didi atau memang dari fansnya si Tupac? Atau Ya, bukan dari pihak ya mereka? harus ngebersihin semua lah. Oh gitu. Ya iyalah. Ngerti, ngerti. Kalau masih hidup ya orang bisa berubah Hmm, di situ. Kalau Bigi hilang mah udah selesai. Iya sih. nggak ada yang bakal bocor gitu menurut Iya. kakak. Kan Bigi tahu. Nggak mungkin kan tiba-tiba meninggal gitu aja. Hmm. Berarti dengan korban-korban yang lainnya, mereka juga diancam untuk tidak buka suara gitu ya? Mungkin dari video-video yang direkam pada saat pelecehan tersebut gitu kakak? Iya. Makanya nggak ada yang berani buka suara. Kebiasaan Didi ya Mm-mm. sebagai gua jadi waktu jadi bodyguardnya ya. Apalagi nih ya. Hmm. Ya yang gue denger sih dia memang suka ngancem kalau nggak tuh ya kalau nggak ya yang lebih ke karir sih kebanyakan karir. Hmm. Kalau nggak tuh nanti dipenjarain segala macam kayak gitu. Yang gue dengar atau gue dengar dia kan suka di belakang gue nih, gue kan jaga depan. Dengar-dengar aja ya pak. Denger aja ya di telepon suka kadang di telepon juga ngomong gitu, gue penjarain lu nanti kayak gitu tuh. Oke gitu. Ini serius nih. Ini serius. Atau video-videonya disebarin gitu kah ancaman? Ya itu juga banyak lah tergantung polanya tergantung pola kesalahan yang dia sutradarai, lebih ke situ. Oh jadi dia punya blackmail, punya sesuatu untuk ngancam. Tapi sebenarnya kalau untuk yang video share itu jarang dia keluarin. Karena itu kan dia juga kena. Benar-benar itu Iya nggak sih? alasannya dia ya. Dia kena kalau untuk itu. Sih, benar juga sih. Makanya lebih ke penjara. Penjara nggak tuh karir hancur. Kalau nggak tuh ya dibunuh. Atau gitu-gitu doang. Hmm, Kalau video share-nya dia buat di mana ya dia yang kena. iya juga sih ya. Benar-benar. Jarang. Oke. Ya inilah oke lah. Oke. Sebagai bodyguard yang sebagai saksi juga kan gue mendengar itu. Bapak sebagai bodyguard-nya nggak diancam nih karena sudah menyebarkan banyak info. Kebetulan saya nggak kelihatan saat itu. Saya bodyguard nggak kelihatan. Gitu. Iya. Ya pokoknya hubungan Didi dengan Jay-Z ini sering dikait-kaitkan lah gitu kak. Jadi kayak misalnya kalau Jay-Z ini juga sama nih kayak si Didi juga mafia atau ya ya pokoknya gitulah. Hmm. Pertanyaannya adalah sebenarnya hubungan mereka tuh apa? Jadi gini. Jadi banyak juga yang bilang kalau partinya si Didi ini selalu ada si Jay-Z gitu. Terus juga tindakan-tindakan kriminalnya juga mereka tuh bareng gitu. Mereka tuh sefrekuensi lah gitu. Yang kakak lihat sebagai apa nih? Sebagai apa nih? Sebagai ya kan bisnis. Menjalan. Apa yang kakak lihat? Yang kakak lihat apa sih dari mereka? Kalau Didi pakai Jesse kayaknya enggak. Maksudnya gimana? Oh gini. Ya, lu pikirin itu kan. Enggak, aku mikirnya mereka sama-sama memegang industri Hollywood, Oke, iya. memegang industri Hollywood dan melakukan monopoli dan tindak kekerasan ke artis-artis gitu. Kalau Jesse kurang tau gue sih agak enggak seperti itu ya Jesse. Maksudnya nggak gimana kak? Kalau eh secara karir memang masih normalan karirnya si Jesse sih. Hmm, Ketimbang si di situ.
Terus? Ya dia sih masih masih memang dia berkarir, ngerti nggak sih? Bukan berbisnis full. Kalau ini kan berbisnis full karir apa secara karir, seninya dia udah mulai kurang kan. Mhm. Kalau dia kan memang ada sisi seni jadi masih dipakai, ngerti nggak sih? Iya iya iya. Dan dia masih punya nurani lah. Walaupun dia anggota sekte juga sama. Mhm. Cuman dia masih tahu lah. Maksudnya kayak gimana ya? Eh, dia masuk buat kepentingan karir dan bisnis. Ini buat kepuasan masuk sekte. Beda. Mhm. Bedanya di situ aja sih. Satu buat kepentingan, satu buat kepuasan. Kalau yang Kakak lihat, yang mana levelnya lebih tinggi? Apakah Didi atau Jay-Z? Sebenarnya kalau gue lihat secara di sekte, Iya. ya si Didi secara di sekte di situ. Karena kan Didi beranian. Hmm, Kalau keanggotaan biasa ya masih Jesse. oke. Masih di bawah si ini lah. Sebenarnya kalau jadi gini, jabatan mereka sama, ya. Jabatan mereka sama. Waktu gue resmiin sama sih. Oh, berarti Bapak ketuanya Oh nih. iya. Waktu gue resmiin sama. Level mereka sama. Cuman memang secara keaktifan memang aktif sih. Siapa si Didi. Hmm, Si JC itu lebih ke memang peran-peran secara apa ya, proyek-proyek di dalam musik itu, di seninya, di video seninya klip yang atau gimana yang nih? dirusak, yang disusup-susupin gitu kan. Ngerti. Jadi beda tugas. Waktu itu gua ngedesain ngesettingnya Oh begitu. gitu. Bapak Ya, otak ya? ya saya Oh otak. jadi Satan Soleh dia nih guys. Saya otak. Daripada gue bingung gue siapa kan. Masih kepo. Tapi kalau si Didi gimana Kak? Dia bagian apa ini? Jadi itu memang bagian jalan bisnisnya. Nyari Kalau orang si JC itu barunya bagian gitu ya? seninya. Jadi kan ada orang yang terlibat di proyek-proyek apa elit-elit yang sekte gitu kan ya. Mm. Itu ada yang merusak bagian di seni, ada yang di bisnis. Mereka ini beda, levelnya sama. Makanya mereka punya relasi yang kuat itu karena bisnis itu. Oke. Di situ. Pertanyaan selanjutnya ini dari Zidane yang kepo banget gitu. Katanya Zidane mereka punya hubungan spesial gak sih? Oh tentu tidak. Tuh dan Sebagai tetangganya sih, gue ngerasa enggak sih. kan Bapak cuma tetangga, nggak tahu dong maksudnya. Ya kan saya suka main di sana, di rumah tetangga saya. Enggak, Anda gak silaturahmi ke tetangga ya? Terus enggak lah. Kayak kita menghormati ya, masa harus tahu gosip tetangga? Karena saya suka masuk aja ke rumah tetangga. Oh, nah ini suka ini rumput-rumput tetangga yang suka masuk ya. Ya sih kan saya semenjak ada bawa konten ini saya jadi tukang gosip. Gitu. Gimana Jadi gimana? ya itu level kalau secara saling memakai enggak, cuman menggunakan jadi kayak habis dari sini kasih ke gua lah per gitu. Hmm, Jadi dan dari situ habis dari gua oper ke sini lah. Ntar ya, gua sempet denger tuh oper ya gitu. habis itu ke kakak ya? Hah? Kan bagian dari Ya gua mah supir doang antar. Gua mah supir doang antar. terus berarti si Jay-Z ini bukan nggak nyimpang dong kan? Masih normal dong. eh ya kebetulan nih kliennya yang cewek. Oh, gitu. Yang Ber- dipakai cewek. Kan si Jay-Z suka ikut partinya kan? Banyak juga foto-fotonya tuh yang sama Jennifer Lopez, sama Alia dan yang lain. Dia juga berarti ikut di party itu dan melakukan kegilaan yang itu juga. Ya kan sekte. Ini nyambung nih sama pertanyaan selanjutnya berarti nih. Anggota sekte. Jadi kan Hmm. party itu juga tergantung ada party memang buat party kepuasan, ada party ritual. Di situ lo nanya yang mana? Berarti kita langsung masuk aja ke konspirasi sataniknya ya kayak. Nah, jadi banyak teori konspirasi yang mengklaim bahwa beberapa artis termasuk Didi ini terlibat dalam praktis satanis atau ritual okkultisme. Nah, teori ini didasari pada simbolisme video klip kayak musik, lirik, atau penampilan mereka. Jadi ada Cat Williams itu pernah menyebutkan bahwa Didi sering mengadakan pesta dengan nuansa ritual satanis, di mana dia diduga berhubungan dengan Baphomet untuk kesuksesan karirnya dan orang-orang pengikutnya juga gitu.
Williams ini juga menuduh bahwa banyak elit di dunia hiburan terlibat dalam praktik satanis inilah gitu. Nah, pertanyaan pertama, apakah dia satanik? Tadi udah dijawab ya. Si Didi. Iya berarti ya. Dan apakah setiap partinya adalah ritual dari satanik itu sendiri? Enggak. Gimana tuh kakak lihat? Gua kan IO-nya. Iya udah satanik. Iya, IO-nya. banyak banget kerjaan gue gak ngerti lagi Ya guys. gua IO-nya. Itu baru gue jawabin aja. Iya, gimana Pak Io? Global dong kemarin. Iya. Kalau gue sebagai IO sih biasanya dia minta dua hal, dua tema. Kalau buat ritual sama buat party fun aja. For fun gitu. Beda. Itu harus dipisahin biasanya. Kalau orang-orang yang party fun biasanya semua orang datang, publik umum. Gitu. Oke. Artis-artis yang itu ya umum bebas lah, dan biasanya tuh kamera bisa masuk di situ buat untuk nge-shoot atau menjadi IG story. Itu biasanya buat like itu Oh, ngikutin ya. Ganda ya. Terus tapi kalau buat apa yang party buat ritual gitu biasanya nggak terlalu terekspos, dan biasanya tamu-tamunya keanggotaan juga, kecuali dan kalau keanggotaan kalau nggak orang yang baru mau di brainwash di situ. Apakah Justin Bieber waktu itu adalah ritual satanik atau party aja? Oh, tentu diajak Oh, di situ, diajak. Cuman dia tidak mendalami perangnya, gitu ya sih. Hanya keanggotaan aja. Ikut pasti ikut. terpaksa juga kan? Ya terpaksa juga. Jadi ada keanggotaan di sana tuh yang memang terpaksa untuk kepentingan, ada yang memang dia sudah menemukan agama yang dia yakini di situ. Agama kambing. Siapa yang mereka agungkan? Apakah benar Baphomet atau ada eksistensi lain? Ya leluhur mereka lah ya, Satan itu. Biasanya Satan, lebih ke Satan sih. Karena menurut mereka itu, menurut keturunannya yang membuat dunia menjadi seperti sekarang ini adalah ya bapak pembangunan. Siapa bapak pembangunan? Satan lah. Siapa lagi? Tapi sosok yang diyakini apakah Baphomet atau Satan itu sendiri? Satan. Cuman patung tuh hanya apa ya? Hanya sebuah simbolik aja. Bisa diceritain memori yang kakak lihat? Yang gua dapet tuh cuman ada memori saat siapa si Didi cerita ke gue sebagai security, dia mimpi katanya. Tapi ini seriusan. Iya. Tapi ini gua bawa bercanda dikit ya. Jadi dia mimpi itu katanya waktu dia masuk member pertama kali, dia registrasi dengan cara dia tuh kayak dibawa ke sebuah tempat. Nah, di sebuah tempat. Nah, pas dia di situ tuh datanglah berapa orang, mobilnya mewah semua kata dia gitu kan. Mobilnya mewah semua. Pas mewah semua itu, tapi orangnya tuh pada berkerudung semua, nggak kelihatan. Dari awal dia turun dari mobil itu nggak kelihatan. Kok bisa? Nah, gue nggak tahu, itu kan cerita Didi. Iya. Gitu. Terus turun mobil masuk ke dalam, ya udah dia gue disumpah, didoain gitu, ya dibacain sesuatu lah, dan seolah kayak tanda tangan gitu. Cuma tanda tangannya gue nggak tahu hurufnya apa aja kata dia gitu. Di situ kayak pemberkatan versinya agama itulah. Ya di situ, tapi dia nggak kenal orang dalam kerudung itu siapa aja, tapi usianya diperkirakan itu kalau dari suara yang ngomong kan, itu kan ada suara waktu doa kan. Kata menurut Didi itu ada yang usia udah tua, ada yang masih usia 40-an, ada yang ya pokoknya 35 40-an lah, ada juga yang masih muda. Jadi ada cewek cowok di situ. Apakah itu manusia atau bukan? Manusia. Itu manusia. Masih manusia. Di situ. Cuman karena menurut Didi karena dia udah terbrainwash dari awal, jadi dari awal tuh udah di brainwash dulu, terus udah dikasih tahu kan segala macamnya, ya pada akhirnya dia ngikut aja. Berarti motivasi awalnya si Didi itu memang pingin kekuasaan, kekayaan gitu ya. Terus gini loh cara kerja dunia itu kalau mau sukses gitu. Itu brainwashnya tuh kayak gitu ya kak? Kayak gitu. Oh, udah dia mau ikut aja. Oke. Sesuai dengan tujuan hidupnya dia udah. Oke, terus
Kalau yang Kakak lihat itu kan berarti awal mula dia tanda tangan kontrak gitu ya, kayak itu, tapi itu beneran kan, bukan mimpi kan, Kak? Enggak, itu cuma Oh ya, ini aku kan terlalu polos untuk percaya itu. karena cerita coba apa aja. Ngerti. Terus ritual yang dia lakukan untuk pemujaan tuh kayak gimana sih, Kak? Bisa nggak sih ceritain dikit aja memori yang ada di PDD? Hmm, biasanya tuh pakai lilin. Jadi ada dia cerita juga katanya kalau doa itu pakai lilin, Mhm. tapi nyebutin nama-nama iblis, Hmm. nama-nama iblis terus dia supaya diberkati. Kayak ah, Alejandro, Cassandra segala macam. Nggak tahu. Dan nama-nama iblis Gitu itu ya. Hmm. di situ. Habis itu ya dia kayak minta doa supaya diberkati gitu loh. Hmm. Doain di situ. Jadi lilin mati lampu. Gitu aja ya. Iya. Apakah ada korban jiwa pada ritual tersebut? Jadi sebenarnya ada ritual secara mandiri juga, nggak harus ada yang rame-rame juga. Oh, kayak kayak kita misalnya doa sendiri Iya, gitu juga. iya. Bedanya kalau kita kan biasa minta keselamatan, minta ketenangan ya nggak sih? Kalau kita tuh udah doa gitu kan. Tapi kalau waktu Didi cerita ke gua tuh Deket banget ya, jadi Bu. kedua, doanya minta kekuatan untuk menguasai banyak hal lah di situ. Lebih minta kekuatan sih. Kalau kita kan minta ketenangan hidup ya, minta ketenangan hidup, minta keselamatan, dijauhkan dari bala masalah. Nah kalau dia itu minta kekuatan Hmm. untuk orang nurut sama dia, untuk dia berkuasa di situ. Terus dari doa atau ritual tersebut, apa yang harus dibayar dari si Didi itu ke Tuhan ya? Kalau waktu di Brainwash nggak ada ya diceritakan bahwa itu kontrak gitu kan, Oh gitu nggak ya? diceritakan. Nggak diceritakan juga bahwa setelah lo meninggal nanti jiwa lo udah diambil sama si The Monster gitu kan, karena lo udah menggunakan jasa bagian dari The Monster itu kan, itu nggak diceritain. Hmm. Dia taunya adalah intinya lo harus setia di dalam keanggotaan, harus membantu, harus setia, nggak boleh ngebocorin rahasia udah. Gitu. Nah dengan begitu lo akan diberkati Hmm. di situ. Berarti sebenarnya dia juga nggak tahu juga kalau dia ikut satanik gitu. Dia nggak tahu. Hmm. Maksudnya dia tahu ikut satanik, Iya. cuman satanik ini kan mereka lebih menunjukkan science. Hmm. Di seolah-olah semua itu science dan seolah itu semuanya sistem dan gak ada Tuhan di situ. Hmm. Nah itu Sukses karena kita berusaha, kita sistem karena ini gitu ya. nggak ada Nggak Tuhan ada di situ. faktor Jadi nggak ada faktor laki, nggak ada keberuntungan nggak ada. faktor ketuhanan tuh nggak ada. Keberkahan nggak ada juga. Hmm. Ngerti. Jadi dia di brainwashnya kenanya di situ. Ya dia kan nggak mengenal Tuhan ya otomatis ya gitu. Masuk ke satanik ya. Ada nggak sih sosok yang mengendalikan dia atau sosok iblis gitu misalnya? Kalau itu sih udah ada ya kan dia udah kontrak. Kontrak terus memang dia suka berdoa minta perlindungan, minta kekuasaan, Mm-mm. minta kekuatan. Nah di situ. Apakah sosoknya itu termasuk yang sangat powerful yang kita semua tahu atau kayak gimana, kalau Kakak bisa lihat kayak gimana sih sosoknya? Dia sih lebih ngarahin memang lebih doanya ke Beelzebub ya. Sering dia ucapkan itu. Memang setahu gue sih kalau secara energi jenis-jenis Beelzebub itu lebih kayak emang energi setahu gue. Hmm. Secara cerita pun emang iya. Itu di kitab astral juga begitu. Kan dia ngebangun-bangun kalau nggak salah. Oke. Bagian mandor gitu. Berarti sosok tersebut ada di belakangnya dia atau gimana, Kak? Iya dia udah ada di dalam dirinya Di si Didi. kayak gimana sih, Kak, sosoknya itu yang Kakak lihat? Nah, gue nggak tahu percis antara nama sama eksistensi sama di kitab astral tuh gue nggak bisa menemukan sebuah titik eksistensinya dia atau bukan, ngerti nggak sih? Iya. Gue belum ada penelitian ke situ. Kan kadang-kadang bentuk ada yang di dalam kalau kita searching gitu kan,
bentuk Beelzebub ada kayak gini kayak beda-beda kan. Beda-beda. Nah terus menurut kita pastor beda lagi. Oke. Nah menurut ini beda lagi nih. Nah gue nggak bisa menemukan titik samanya. Jadi kalau menurut versinya doanya dia itu Beelzebub. Oke. Cuman kalau di belakang tuh badannya kayak badan besar bertanduk di situ. Mukanya memang muka keserakahan duniawi banget emang. Kayak hawa nafsu segala macam. Ya sesuai lah dengan pemikiran dia di situ. Warna-warnanya apa? Warna tubuhnya dari sosok ini? Merah? Biru? Lebih ke kadang merah gimana ya, kayak merah tapi nggak merah tapi hitam, merah hitam kayak gimana ya, merah gelap. Itu yang gua tangkap sih. Nah terus itu tuh kalau udah kondisi dia udah di dalam hati, dia kan keluarnya itu kan dari ini ya, dari energi The Monster ya. Kan energi The Monster tuh makin gede makin kayak portal sebenarnya. Nah dia tuh kalau udah di kondisi ini itu biasanya nggak ada obat, makanya gue bilang ini nggak ada obatnya, pasti akan terulang terus di situ. Untung udah punya anak belum deh. Punya. Nah kasihan anaknya doang sih. Kan banyak juga anak angkat, juga anaknya. Yang asli anaknya ada. Ada sih yang bayi itu ya Dan ya. Tapi belum ngecek banget sih. Yang bayi itu ada sih, nggak tahu. Kasihan anaknya doang sih. Kenapa Kak? Ya kan anak itu kan jadi apa ya, nyimpen database bapaknya kan. Pasti ke bawah. Apalagi kalau dia udah kontrak terus dia punya anak, itu bahaya. Kenapa anaknya jadi korbannya atau gimana? Nah Kak, tadi ada penjelasan lebih nggak sih tentang sosoknya itu? Enggak, gitu doang. Aku penasaran sih sama wujudnya, ada nggak sih yang kayak di Google gitu yang mirip-mirip? Coba itu bisa dicari dulu ya, karena Tapi aku bisa ngebayangin ya maksud kakak ya. Kebayang sih. mungkin kayak gitulah, kebayang dikit-dikit ya, nggak Kebayang harus dikit-dikit. sama lah ya. Yang penting ada ilustrasi, taruh aja di depan. Gitu. Terus Kak, apakah sosok ini itu suka membisiki si PDD ini atau menampakkan dirinya dan Membisikkan. membisikkan? Jadi ada proses. Proses dimana kayak si PDD ini dibisikin, terus diarahin mau kemana, terus dikasih tahu pergerakan apa segala macam gitu. Kayak kita menerima intuisi dari universe. Nah bedanya dia dari Beelzebub ya, ya itu. Bedanya di situ. Tapi bisikannya itu benar-benar terdengar seperti bisikan atau lebih kayak ke intuisi yang kakak bilang tadi? Intuisi, tapi lumayan jelas. Lumayan jelas. Pada akhirnya tuh kayak dia Semakin yakin bahwa ini jalan yang sebenarnya. menuju kegelapan. Ya. Itu waktu dia lagi curhat dan prospek gua, lu mau nggak Dam, katanya. Oh kebetulan gua nggak mau, gua bilang. Bukannya udah tanda tangan kontrak? Enggak, belum. Mau baru. Nggak bisa Kan gua ngajak lu. Buktinya nih. Gua kan ngajak lu. Gue tuh takut, kenapa ya? Gue tuh takut kalau ngomongin personal, takut orang jadi benci personal itu gara-gara gua, ngerti gak sih? Oke, kakak takut membuat orang terpengaruh untuk membenci suatu orang gitu lah ya. Kakak nggak pingin itu semua berawal dari kakak gitu. Ya karena buat gue balik lagi kan, ini dia bukan sesuatu yang menghancurkan secara signifikan. Beda sama si Netanyahu, nah itu baru jahat, itu penjahat. Ngerti. Nah itu baru mau gue fair-fairan gua ngomongnya. Kalau ini memang dia dari kecil sudah abu-abu, dia juga. Jadi kayak ya udahlah, maksudnya setiap orang kan punya aib masing-masing ya, punya dosa masing-masing. Udahlah, gue pikir gitu kan. Toh bukan, maksudnya ini jadi pelajaran kita gitu, bukan jadi menghakimi juga gitu. Itu doang sih. Dan mungkin suatu hari dia bisa tobat juga. Iya. Gue rasa rencana mau gue masukin ke El Warriors. Oh gitu. Prospek berarti ya. Kan udah telepon-teleponan kan? Bisa lah prospek lah. Dia tobat gitu kan. Iya. Aduh. Iya. Divisi kitab suci ya. Kan dia bisa terhubung langsung gitu kan. Oh jadi narasumber di XGN juga bisa kan? Boleh. Rencana kita elit global investasi kan kita. Siapa tahu elit global tobat ya sih. Ya begitulah guys. Lanjut.
Masih penasaran sama satanik-sataniknya, ada lagi nggak sih kan yang bisa kita tanya? Dia itu mengetahui gak sih? Maksudnya pada saat mimpi, pernah gak sih datang? Pada saat mimpi, pagi gini pernah didatangi oleh sosok eksistensi gitu. Kalau waktu dia cerita sih dia nggak pernah mimpi kayak gitu. Udah curhat ya, gue pernah kayak gitu. Dekat banget kayaknya. Harusnya terseret juga nih. Terseret juga dong. Harusnya, tapi kok gak diseret. Gue juga bingung, padahal gue saksi. Iya, harusnya nama kakak di mana-mana. Gue bingung kayak Sering teleponan gitu. polisi di situ kayak gak ngeliat gua. Iya. Gue juga bingung Gimana sih, kayak 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 mereka lewat-lewat aja. backingannya kuat kayaknya nih. Iya, backingan gue kuat. Tuhan langsung soalnya. Aduh. Iya kan. Nah, jadi kalau kalau dari dia cerita bukan lewat mimpi karena orang kayak gini susah mimpi kata dia. Kenapa gitu? Nggak tahu atuh. Nggak tuh kayak sebenarnya jadi gue balikin. Iya Nggak betul tahu banget. atuh. Oh berarti gak semua orang bisa mimpi. Ini random talk banget sih. Kan ada jarang yang susah mimpi gitu. Eh, Gitu kan biasanya yang netizen juga tahu. Tapi kalau mimpi basah cepat mereka. Jadi sebenarnya bukan lewat mimpi, cuman lewat dalam doa. Jadi waktu gue ajarin, kan gue guru di situ. Waktu gue ajarin dalam doa kita Ini kakak kan dia. tahu. Dia tuh korban sebenarnya. Oh, gue saat itu gue nggak ngajarin dia, gue juga murid yang sebelahnya dia. Kita sebelahan. Nah itu waktu itu gue lihat dia diajarin sama pemuka yang dianggap suci di situ, padahal nggak suci amat. Padahal yang suci amat dia diajarin bahwa jadi di saat membacakan sebuah pelafalan doa itu dia harus membayangin si Beelzebub tuh hadir dalam hidupnya dia gitu loh, dan membantu dan memberikan dia kekuatan. Berarti dia sebenarnya taat juga ya kak. Oh taat dan berbuat Kejahatan. kejahatan. Setuju. Dia Setuju. banget ya. Iya, gue setuju. Gue sih sebagai saksi sih dia tanpa ada keraguan. Jadi gue waktu sebelahnya dia tuh melihat kayak tanpa ada keraguan dalam dia berucap. Keyakinannya full di situ. Cocok dia di situ. Nah kak, PDD ini termasuk elit pemain utama yang di Hollywood ini gak sih? Gimana? PDD ini termasuk yang elit-elit di Hollywood ini gak sih? Pemain Hollywood ini gak sih? Yang termasuk di elit globalnya gitu. Masuk gak sih? Dia masuk elit global. Apa dia Oh, gini, kita ngomong. aja gitu? Gimana sih kak? Elit global dia alat. Dia alat. Ya, karena gue resepsionis waktu dia datang. Ini tempatnya di mana? Ini ada siapa sebenarnya? Dia tuh alat doang. Alat dari elit global itu. Jadi kalau lo tanya, makanya gue bilang di saat lo bilang ada bisnis apa tadi perdagangan manusia, yang punya bukan Didi, yang punya itu ada yang lain, ada investornya lah, gede di situ. Oke kak, berarti untuk bisa menjadi bagian dari elit global ini nggak segampang itu ya kak? Nggak semudah itu lah, karena ada RT, ada aturannya lah, ada aturannya. Apa? Yang gua baca waktu gua jadi resepsionis di sana tuh Banyak juga infonya. secara apa ya, nggak kelihatan dan kelihatan ya, tuh dipisah. Maksudnya gimana kak? Nggak. Sebenarnya gimana ya, ada keterangan lah di situ, kayak yang nggak kelihatan tuh ya pasti orangnya salah satu kriterianya gak nurut, ikut aturan duniawi dan lebih percaya sains ketimbang agama. Itu kalau jadi alatnya. Ya, jadi dia memang harus lebih percaya sains dan logika banget, dan memang orang-orang yang logika yang dipakai, bukan orang yang menggunakan hati, dan orang yang suka dengan duniawi. Di situ. Anda kriterianya enggak? Silakan masuk di situ. Nah, itu yang nggak kelihatan. Itu yang nggak oke. Ya. Dan yang nggak kelihatan, yang kelihatan pasti ya berprestasi lah. Ada. Jadi gini, ada orang-orang yang memang sebagai penentu, ada divisi penentu lah gitu. Itu levelnya udah tinggi banget apa gimana? Ya, jadi ya orang-orang kayak gue lah ibaratnya gitu, dia dari foto, dia tahu ini orang yang mana. Jadi gitu kak, mereka punya orang kayak kakak iya juga dong.
Ya kan gue salah Kan satu iya dong gitu. Makanya kapan rekrutmen di SGN itu agak unik ya. Ya, agak unik ya. Agak unik, berarti mirip juga nih. Ya, jadi dia ngeliatin speknya sih seperti apa, orangnya seperti apa, berkhianat gak segala macam itu dilihat. Secara yang kelihatan berprestasi ya memang ada speknya kak gitu, ada aura entertainnya atau ada kepintarannya sampai di mana, tergantung dari posisi dia akan kemana. Hmm. Di situ biasanya itu kan si lapangan ini kan akan memberitahu, misalkan gua Mm-mm. gua orang lapangan nih, Iya. gua akan bawa data orang dulu, ini kan kayak MLM ya, Oh. kayak jaringan gitu. Jadi gua bawa foto, Mm-mm. bawa data, bawa kakak, KTP, pinjol langsung. Jadi gue bawa data diri sama kemampuannya dia, ada videonya lah. Jadi lengkap, ada foto, video, sama data. Nah itu dikasih ke orang-orang itu. Ini cocok gak gitu. Nah, biasanya itu tunggu berapa hari, Mm-mm. seminggu lah paling enggak. Biasanya yang gue tahu ya. Lu tahu banget ya gue. Ini kayaknya terlalu teknis nih, pasti Anda pelakunya kan? Ya gue tuh berprinsip gini yuk. Ah, Gue tahu musuh, gue harus tahu musuh gue siapa. benar-benar. Itu kan musuh gue. Hmm. Di sini gue punya musuh di sana sama temen. Iya, gaya-gaya tadi teleponan terus kayaknya. Biasa. Jadi gue Terus cari tahu. Ya gue cari tahu lah sistem rekrutmennya gimana gitu kan. Ya itu ada waktu. Nggak langsung terus eh yang nanti dikabarin paling gitu. Kalau dikabarin pun diterima, cuman dia nggak, biasa nggak ngomong apa-apa, si DJ suruh datang. terus Ya udah, diberkati di situ dia. Rasakan. oh maksudnya kayak kamu mau sukses nggak begini kalau mau ya udah datang gitu. Enggak, jadi lo diprospek di awal dulu sama Oke, diprospek bagian dulu. yang di lapangan. Di situ nanti kan lo mau enggak, bla 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 gitu. Mau gitu. Mau nggak? Baru datanya dibawa ke Ya, enggak, ntar dulu. Biasanya enggak langsung dulu. Data-data lo kirim ke dia. Video segala macam atau apa. Kalau memang lo udah ada videonya, dia tinggal kasih aja kan. Mm-mm. Nah, itu baru tim penyeleksinya. Hmm. Tim penyeleksi lihat ya udah nih, oke ya udah pakai di situ. Gitu. Jadi ada prosesnya bertahap. Apakah dalam proses ini semua harus merasakan pelecehan atau kekerasan atau tindak kriminal Yang mana nih? seperti yang dirasakan oleh ya Jadi kayak artis-artis inilah, anggota atau korban? anggota, kayak misalnya kan artis kayak superstar kayak ada yang dibilang Justin Bieber, Rihanna dan lain-lain kan mereka juga katanya ya dilecehkan dan di apain sih, di buk gitulah. Gimana sih Kak? Selalu Jadi nggak lo sih? harus tahu ada alat yang memang dia aktif, ada alat yang pasif. Maksudnya gimana? Nah, alat yang aktif tuh kayak Didi, yang dari dia memang bekerja di situ. Kayak alat yang pasif tuh kayak Justin. Jadi talent, jadi kerjanya talent. Jadi pasif. Dia cuman kayak memberikan eksistensinya keagamaan tersebut atau kesesatan tersebut, habis itu udah. Dan paling kalau ada acara-acara besar baru datang, kayak misalkan kan di situ kan ada acara ya, biasanya tuh gue kirim ke undangannya gitu. Setahun sekali, yang wajib tuh setahun sekali. Di situ Setahun sekali ya. setahun sekali. Berarti untuk orang-orang yang pasif ini, alat-alat pasif ini itu yang cenderung di macam-macamin gitu. Ya ada yang 5 tahun sekali. Nah yang waktu gue cari itu ada yang 5 tahun sekali, cuman gue nggak tahu ini bener apa enggak. 5 tahun sekali, beda ya Kak? Setahun sekali sama 5 tahun sekali beda. Bedanya gimana? Nah jadi kalau untuk tahunan itu biasanya lebih ke pengecekan ya, pekerjaan yang tahun kemarin itu gimana, berjalan lancar gak di situ. Yang 5 tahun tuh biasanya lebih membahas tentang masa depan. Dan ada lagi ya membahas masa depan. Jadi mereka tuh ada data untuk yang masa depan yang akan datang berapa tahun, puluhan tahun lagi. Ada yang masih 5 tahun akan datang. Mereka tuh rapi kerjaannya. Jadi situ. Makanya sistem dari Elite Global itu gue pakai di El Warrior sebenarnya.
untuk menandinginya gitu lah ya. Sistem-sistemnya gue pakai. Anak warrior aja nggak tahu. Gue aja nggak pernah cerita dia. Tuh, Zidan kayak gitu ya. Sistem itu hampir sama. Karena balik lagi kan, gue cari tahu kan, maksudnya, oh sistemnya kayak gini, itu gue pelajarin. Itu bagus juga sih untuk kita aplikasikan ya kayak. Di situ. Karena kan di saat nggak mungkin kan kodok lawan singa kan, mau nggak mau singa lawan singa dong. Iya. Itu yang gue pelan-pelan gue bangun. Berarti ada lagi nggak Kak yang mau disampaikan tentang Didi ini Kak? Nggak ada sih. Gue sebagai warga RT yang sama deket rumah dia sih, gue rasa sih ya maafkan aja lah ya. Berarti Anda kaya raya sekali rumahnya di mansionnya di sana ya? Saya bekerja di sana, Mbak. Saya bekerja di sana. Kebetulan tuan rumah saya lagi di rumah, jadi saya mewakili. Ngerti ya. Anda mau kerja di sana? Enggak sih, kebetulan saya lebih baik bikin capcay aja sih, lagi seneng masak ya. Ibu rumah tangga. Enggak juga sih ya. Jadi ibu. Iya, jadi wibu aja lah ya. Yang gosipin PDD kan. Jadi mungkin itu aja ya Kak ya. Dan mungkin kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyain tentang PDD atau kasus ini, atau ada informasi lagi yang lebih terupdate, boleh silahkan komen. Dan Pokoknya jangan bosan sama konten kita, ditunggu terus. ya, dan konten selanjutnya kita bakal bahas lanjutan dari National Leader Series nih. Kan tadi ini ada sedikit selipan-selipan isu-isu terkini gitu. Mungkin teman-teman masih mau request ngomongin siapa, boleh tulis di kolom komentar. Atau pingin ada ide-ide sesuatu buat kita, boleh banget ya Kak ya. Jadi kan kita mau konten untuk membership itu kedepannya bakal ngebahas tentang negara Konoha kan. Iya. Gitu ya, siap-siap aja Kak Adam. Ya, saya sebagai shinobi Konoha mengetahui langsung lah ya Iya, gitu ya. di situ. Kan kita warga Konoha juga kan. Benar. Nah, mungkin untuk teman-teman juga harus nonton Naruto dulu untuk tahu siapa ini. Sasuke siapa, Sakura siapa, gitu-gitu ya. Kita akan menceritakan tentang Naruto, Boruto, anaknya Boruto, terus yang Himawari, Himawari. adeknya Oh gitu Kak. Himawari. Kita Tsunade. juga ceritakan tentang Tsunade. Nanti tolong cari tokoh-tokoh ini dulu di Konoha. Terus kita akan jadi Sasuke. Di situ ada pelik. Jadi kita akan membahas tokoh-tokoh tersebut lah, supaya kita juga tahu apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Iya. Karena kan karena ribut-ribut kan pusing kan, kita nggak tahu ributin apa gitu kan. Di negara Konoha ini ya. Ya takutnya malah kalian membela orang yang salah gitu, tokoh yang salah. Jadi gua agak meluruskan dikit lah, ada apa sih sebenarnya gitu. Gua takut kalian ke brainwash gitu aja sih. Apalagi sekarang informasi di sosial media tuh udah bercampur banget Kak. Maksudnya aku pun sebagai warganet juga bingung nih sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Karena gua kan orang dalam situ ya. Biasa ngapain, apalagi job desk Anda di sana? Kalau gue sih biasanya betulin kabel di situ. Jadi suka kedengeran lah di saat ada obrolan apa, lagi meeting gitu kan, gue denger. Karena gue lagi betulin kabel kan. Ya, dengar-dengar terus disampaikan lah nanti. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nyalain lonceng. Dah.